Oh, ini ada saudara kita non-muslim ya. Oh ini, asli ini pemakan segala dia Bang Juma. Yang penting jangan makan mamanya. Enggak. Enggak. Bayangkan dia selama hidup, Iya. 150 ekor babi udah pernah dia makan. Berarti di tubuhnya itu sudah daging babi. Jawab, jawab. Berdarah, berdarah. Udah Iya. berdarah babi dia. Berarti berarti tubuh saudara itu sudah bermandikan daging babi sudah ya. Kayaknya enggak. Aku berani dicek ke laboratorium pun enggak. Karena gen babi dengan gen manusia itu kan mirip-mirip kawan. Berarti kau manusia juga. Saya manusia lah kan. Berarti mirip gennya sama gen babi gitu. Menurut penelitian ilmu kedokteran, Tadi abang yang bilang gen kita, itu gen mirip. manusia itu 80% sama dengan gen babi. Betul. Ditambah Anda memakannya ya berarti gen Anda sudah 80, tambah lagi makannya berarti sudah 100. Dari mana kau tahu? Itu penyelidikan kawan, penelitian, entah itu benar, entah itu salah ya kita Percaya serahkan enggak kepada itu? ilmuwan. Percaya enggak? Bisa jadi kalau Bisa ilmuwan. jadi, makanya abang pun kemungkinan gennya 80% mirip gen babi. Nah itu kalau kita makan babi berarti kita sudah 100%. Benar nggak? Aku nggak percaya itu. Kau tadi percaya kan? Aku enggak. Apa? Kau percaya kan? Aku enggak. Naomi. Kalau soal itu percaya tidak percaya itu bukan soalan kawan, Iya. bukan soalan. Cuman kita bisa menarik hikmah kenapa kemudian Tuhan melarang orang Yahudi memakannya dan juga melarang orang Islam memakannya, kan itu ajanya. Tapi saudara Kristenku ini memiliki keistimewaan tersendiri karena ketika Kenapa keturunan dasarnya? Tahu kenapa dasarnya? kalau kami kan jelas Al-Quran melarang kami memakannya kan gitu ya. Boleh. Tahu kenapa kami memakannya? Iya, itulah kelebihannya saudara Kristen bisa makan. Jawab dulu aku. Tahu biar ku terangkan. Iya, karena Kristen itu sama seperti Hawa dan Adam ketika diperintah oleh Allah jangan makan buah ilmu pengetahuan, iblis itu datang. Iblis nggak mau tahu jawabannya. Sabar dulu kawan, sabar kan Anda bertanya, nanti habis ini Anda jawab kan gitu ya. Jadi sama seperti Adam Hawa dilarang makan buah ilmu pengetahuan, iblis datang menggodanya, makan aja. Nah seperti juga dengan Anda, iblis datang menggoda Anda untuk mengatakan makan aja kan gitu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk makan babi, gitu saudara. Udah, aku bisa ngomong. Iya boleh. Di saat di Taman Eden itu Adam dan Hawa diberikan Tuhan kesempatan untuk tinggal. Di situ dia termakan buah terlarang. Tapi kalau tidak gara-gara dimakan oleh mereka buah terlarang itu, tidak ada orang memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat sekarang ini. Nggak mungkin ada yang memuji Tuhan itu mulia, Tuhan itu maha agung. Nggak pernah ada banyak yang memuji dia. Begitu juga dengan Yesus dulu. Yesus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang makan dari mulutmu tidak membuat kamu dosa. Hanya saja apa yang keluar dari mulutmu lah yang membuat kamu berdosa. Itu kata siapa? Kata Yesus dalam surat Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oh, iya. Kalau itu terjadi berarti apa yang kemudian diperintahkan di dalam kitabnya seorang Yahudi, bakar roti di atas tai kering, itu boleh kamu makan ya? Aku nggak pernah dibilang oleh Yesus jangan makan daging babi. Kalau pernah dia berkata, Yesus dalam Injilnya, ya dalam Injilnya, perkara itu sudah. Perkara bila itu ada sudah. Yesus berkata dalam Injilnya jangan makan daging babi, saya nggak akan makan lagi. Iya, artinya ketika Anda menarasikan pernyataan Yesus itu dengan rekus bahwasanya dengan demikian maka dia menghalalkan segala makanan, berarti apa yang diceritakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya mereka diperintahkan untuk makan roti yang dibakar Kau pikir di atas. kami pengikut Yahudi ya? Lalu Kristen ini dari mana rupanya? Kau tahu arti Kristen? Pengikut Kristus. Kami bukan pengikut Yahudi. Yahudi aja
Yahudi aja memusuhi Tuhan kami. Oh ya sudah, terima kasih kalau gitu. Kalau Anda bukan pengikut Yahudi, berarti pengikut siapa? Pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus Kristus. Orang mana? Yang naik di surga sekarang bersama Bapa sebelah kanannya. Orang dulu. mana? Orang mana? Orang mana dia? Aku yang tahu Yesus yang menyelamatkan itu bukan saya. Yesus yang mana? Yang Romawi atau Yahudi? Yesus Kristus mana ada Yesus Romawi? Ada. Ada Siapa Yesus Siapa Yesus Romawi? yang datang kepada Paulus itu kan bukan manusia, itu orang Romawi tuh, Yesus Romawi. Mana ada ngada-ngada kok, bukan ada yang datang orang. Coba kepada Anda Paulus. baca di dalam Galatia 1 nomor 15. Itu bukan surat Injil. Lah Paulus yang mengaku kok. Itu surat rasul, itu surat para rasul. Iya, justru itu pendiri agama saudara yang mengaku itu. Mau kayak mana? Bukan yang mendirikan agama kami, tahu kok siapa? Siapa? Petrus. Oh Petrus. Petrus itu mendirikan jemaatnya untuk orang-orang yang bersunat. Tahu kok Petrus itu siapa? Murid Yesus. Yang pertama kan? Si Kepas. Itulah paus kami yang pertama. Nah, di mana Kepas menyatakan diri diutus untuk non-Yahudi? Dengar dulu kau, Tuhan Yesus pernah berkata, Tuhan Yesusmu itu tunggu dulu bang, tunggu di dulu. atasmu lah akan kudirikan jemaatku. Ya, jemaat yang mana? Jemaat pemakan babi atau yang tidak makan babi? Jemaat pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mana? Kristus itu kan banyak. Ada Kristus manusia. Yang kalau Kristus pemakan manusia. babi, kau bilang, kalau pemakan Yang babi, Kristus kau bilang, yang kan? bukan Dengar aku dulu. pemakan Kalau babi pemakan ya. babi itu, Kristus pengikut Romawi Yesus Yunani itu berarti. makan babi. Kalau Kristus yang Anda ikuti itu Kristus Athena. Namanya Agnostos Theos. Beda dengan Kristus anak Maria. Dia itu manusia. Yang Anda sembah bukan manusia. Nih, aku tanya sama Anda. Yang Anda sembah manusia atau bukan manusia? Salah ku itu. Yang Anda sembah manusia atau bukan manusia? Kami menyembah Tuhan. Bukan manusia kan? Maksudmu? Yang Anda sembah manusia atau bukan manusia? Tuhan. Bukan manusia kan? Kenapa? Nah, berarti bukan anak Maria yang Anda sembah. Iya, kau tahu anak Maria itu kan saat itu dia berbentuk manusia, berbentuk. Bukan manusia yang Anda sembah, karena kapan Anda mengatakan manusia yang Anda sembah? Tuhan itu bisa jadi apapun loh. Berarti Anda sudah gila karena menyembah manusia. Sedangkan Kalau Yesus, gila kenapa? Kalau Paulus gila, berkata, jadi kalau gila sekarang banyak orang gila gitu. Paulus berkata di dalam Galatia 1 Itu bukan nomor Injil. 1. Enggak, tunggu dulu. Galatia 1 nomor 1. Itu bukan Injil. Itu bukan Injil onta. Dengarkan saya. Jadi yang Paulus ajarkan itu Injil mana? Itu bukan Injil yang disebarkan oleh Paulus itu surat kisah-kisah para rasul. Nah, sekarang dia mengatakan begini. Dengarkan saya dulu. Di Galatia 1 nomor 8 apa kata Masa kau Paulus? aja yang didengarkan, aku nggak kau dengarkan. Enggak, kita saling mendengarkan. Justru karena saya mendengarkan saudara, makanya saya respon. Udah, yo. Paulus mengatakan begini di dalam suratnya. Dengarkan aku dulu. Aku lagi dengarkan. Saya dulu kan belum selesai. Aku lah dulu karena supaya kau jelaskan nyambung, tentang Galatia. supaya nyambung. Galatia Tahu 1 Galatia nomor itu apa? dengar dulu Bang. Galatia itu nama tempat. Saya tahu, saya ngerti. Jadi kan Rasul Paulus Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kami atau dengar dulu supaya nyambung kita. Supaya nyambung, dengarkan saya gitu loh. kau jangan komitkan aku. Iya, makanya jangan dua-duanya kita ngomong. Setelah saya ngomong saya diam. Kau gantian. Dengarkan dalil ini dulu supaya Anda paham kan gitu. Kau yang nggak paham, aku udah paham. Galatia 1 nomor 8. Itu bukan Injil. Dengar dulu, please. Itu bukan Injil, please. Oke, bukan Injil, tapi dengarkan dalilnya. Itu tokoh surat siapa? Paulus, dengarkan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil. Kalau minta turun. Ya udah, kau bicara dulu. Silakan Anda ngomong dulu. Iya, ngomong dulu. Anda ngomong dulu. Silakan. Turunkan kalau mute-kan. Dengar. Surat yang di Galatia itu nama tempat.
Yang menyebarkan kabar ke tempat Galatia itu Paulus, bukan murid Yesus. Paulus ini pengikut Kristus. Udah? Sekarang dengarkan. Paulus dalam suratnya mengatakan di Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku Paulus beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Pertanyaan saya, Paulus itu mengajarkan Injil yang mana? Kok bahas pula dia? Kita bilang. Paulus itu tahu kau siapa? Saya bertanya, Paulus itu mengajarkan Injil yang mana rupanya? Kau baca semua dulu surat-suratnya tentang Yesus lah. Lah tidak, Anda kan mengatakan surat Paulus bukan Injil, oke. 13 kitab Paulus bukan Injil, oke, Geo, oke. Nah sekarang kalau bukan Injil, 13 buku Paulus ini, Injil mana yang Paulus beritakan kepada orang lain sehingga dia mengatakan Injil lain itu adalah terkutuk. Disinilah banyak yang merasa dirinya paham, tetapi Ya, silakan. dia tidak paham. Silakan. Udah aku bilang tadi sama kau. Udah aku bilang Injil itu, kitab itu terbagi 3. Pertama Perjanjian Lama itu, jangan kau potong aku ngomong. Pertama dulu kitab Perjanjian Lama itu Taurat Musa. Baru 4 yang di dalam itu Injil Kristus yang langsung diwartakan oleh muridnya langsung. Baru seterusnya itu surat-surat kisah para rasul, kisah daripada Paulus ya. Mungkin besok-besok entah ada lagi kisah-kisah Paulus. Mau percaya nggak percaya terserah. Ini kisah para rasul, kisah Paulus memberitakan tentang Kristus itu di Galatia, di Roma, di Efesius. Baru paham dulu pembagian dari Alkitab itu. Jadi pertanyaan saya, dikatakannya itu Injil. Semua yang tertulis dikatakan Injil. Semua yang di dalam itu kalian bilang Injil. Itu kan bagi yang nah sekarang paham. Injil mana yang Paulus beritakan? Itu loh pertanyaan saya. Kalau 13 buku Paulus itu bukan Injil, lalu Injil mana yang Paulus beritakan? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oh, berarti Paulus memberitakan buku Matius. Tahu kok banyak orang ya. Sebentar Berarti lagi Paulus memberitakan buku Matius. sebentar lagi aku pun memberitakan. Berarti Paulus memberitakan buku Matius gitu. Oh, yang kau bahas Injil Paulus. Nggak ada Injil Paulus, bodoh. Paulus mengatakan terkutuklah kalau ada orang yang memberitakan Injil selain Injil yang aku beritakan kepadamu. Pertanyaan saya, Injil mana yang Berarti Paulus kaulah beritakan? itu yang dimaksud Paulus itu. Sekarang Paulus memberitakan Injil mana? Itulah maksud Paulus itu, kau terkutuklah kau yang memberitakan. Iya, oke. Sekarang Paulus memberitakan Injil yang mana, Cak Ayu? Injil yang mana kau terangkan? Lu. Paulus mengatakan selain Injil yang Paulus beritakan terkutuk. Nah sekarang pertanyaan saya, memang Paulus mengajarkan Injil mana? Terkutuklah Dibilangnya orang tadi yang terkutuklah yang menyebarkan memberitakan Injil. Injil ya. Salah satu yang dimaksudnya itu terkutuklah yang memberitakan Injil apabila dia tidak pengikut Kristus. Betul sekali. Sekarang pertanyaan saya apa? Injil mana yang Paulus beritakan? Jawabannya? Kau baca Injil Galatia. Siapa yang ngomong tadi? Apa tadi? Nggak dengar. Banjuma dikerubutin orang berkebutuhan khusus. Paulus mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain dari Injil yang aku beritakan. Pertanyaan saya, Injil mana yang Paulus beritakan? Injil yang dimaksud yang terkutuk itu orang yang memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan Injil yang disuratkan dalam Injil Yesus itu. Iya, sekarang pertanyaan saya, Injil mana yang dia diberitakan memberitakan Injil yang tidak pengikut Kristus. Injil mana yang Paulus beritakan? Ya, Paulus itu tetap memberitakan Injil Yesus. Yang mana Injil Yesus yang diberitakan Paulus? Semua yang diketahuinya tentang Yesus. Berarti surat-suratnya kan?
Ya udah, jadi siapa yang memberitakan Injil? Tepuk tangan Siapa untuk yang Bang Zuma memberitakan kalau begitu. Injil? Berarti yang dimaksud Paulus itu Injil yang 13 bukunya itu yang kamu tolak tadi. Dengan demikian, selain yang 13 bukunya terkutuk, berarti terkutuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tepuk tangan Beda. penonton. Dia aja mengikuti apa yang dibilangkan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Di mana Paulus menceritakan tentang buku-buku itu yang kamu maksudkan? Dia Coba. saja mengikuti Mereka apa yang Mana diberitakan buktikan oleh- kepada saya, buktikan oleh kepada para saya rasul Paulus Apa? mengenal buku Matius, buku Yohanes, buku Markus. Coba di Dia mana kenal Paulus? itu surat-surat Di mana- Matius, di mana Markus, dalilnya? Lukas dan Yohanes. Salah satunya Dalilnya dia di mana? pesan babi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa dalil? Dalilnya Paulus mengenal buku-buku kanonik itu di mana dalilnya? Dia itu mengenal itu, maka dia tahu memberitakan apa yang diberitakan oleh tahu. Ya ini sama kayak gini. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang Paulus beritakan. Paulus memberitakan Betul, Injil mana? terkutuklah. Dengar dulu, bukan begitu Ya. pemanaannya. Ini pertanyaan Begini saya, pemanaannya, aku Paulus dengar. mengajarkan Injil yang mana? Dengar aku dulu, dulu. Dengar aku dulu, Terkutuklah udah orang. bisa aku dengar. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil. Kan Injil hanya ada di internal Dengar aku kalian. dulu, oi. Aku aja ngomong. Terkutuklah orang yang memberitakan Isa itu. Nabi Isa itu terkutuk. Sekarang pertanyaan saya, Isa Paulus Maria itu mengutuk adalah orang terkutuk Paulus lain. mengutuk Injil lain. Injil itu hanya ada di internal kalian. Memang. Toko Injil yang mana yang katanya yang terkutuk itu? Memang. Toko Jadi Injil yang mana yang terkutuk ini? Yang mana yang terkutuk? Lukas kah? Markus yang kah? terkutuk Yohanes? itu Tidak ada, yang semua tersurat sama. bukan di dalam Alkitab Semua itu. sama. Toko. Hai! Bukan terkutuk yang kau Masalah pakai generasi. itu. Tidak bisa, tidak bisa. Paulus mengatakan terkutuklah. Meskipun malaikat yang turun ke bumi, yang memberitakan Baik, selain daripada Injil yang diberitakan Paulus terkutuk. Kalau Cuma kau malaikat kasih- saja terkutuk, apalagi Galatia Lukas, berapa Markus, tadi? Galatia Matius, berapa itu? Yohanes. Galatia berapa tadi? Galatia berapa? Masa Galatia orang yang berapa? rumbang. Galatia berapa kami baca? Gatalia 1 nomor 8. Silakan Anda baca. Oke. Nomor 8. Mula Injil gatal. Kok Injil gatal ini? Kau tadi yang bilang gatalia bodoh. Lu. Saya bilang Gatalia, kok bilang gatal gimana sih? Kan gatalia kau bilang mana? Oh ada sorry, surat Gatalia? sorry. Maksud saya Galatia. Nggak ada surat gatalia cuma. Iya, sorry. Hilap, maaf. Nggak ada sorry. Kau itu pemberitaanmu itu udah sesat. Sorry. Galatia 1 ayat berapa? Galatia 1 Ada nomor pula kau 8. bilang surat gatal. Nah, diulang-ulang pula orang bilang maaf hilap. Aduh. Orang hilap. John. Kan lu John. Udah. Namanya orang hilap. Hilap orang cuman gimana sih? Lanjut. Suratnya itu surat palsu. Palsu katanya. Thomas Dari Solang. mana surat yang kuambil surat gatal pula? Aduh. Ya kan tertulis di kitab Paulus itu. Nggak ada surat Paulus di surat gatal. Siapa yang bilang gatal? Kau tadi bilang surat gatalia. Gatalia 1 nomor 8. Orang namanya Gatalia siapa? 1 kau bilang. Udah dibahas Kau udah. ngada-ngada. Teman mau buka, diam dulu John. Teman Kau mau baca buka. dulu situ. Udah turun aja aku mau berak aku dulu. Nggak enak aku berak dalam rumah. Tak berak-berak dia. Tabera dia teman-teman. Tabera dia Mas. Dia punya Bible. Tabera dia. Silakan saudaraku, silakan. Lembutkan hati, buka cakrawala berpikir, loncatan berpikir dimaksimalkan, baca dengan mata, lalu kemudian telaah dengan pikiran dan dibenarkan dengan hati. Silakan baca Galatia 1:8. Mangga. Udah? Udah dibaca? Boleh turun kalau memang sudah tidak tahan seperti tadi tak berak mencret. Gimana? Bagaimana? Masih bisa bertahan?
Gimana? Yang dimaksud Paulus ini adalah Injil, satu Injil saja, bukan Injilnya Paulus saja. Injil satu buku itu, Lukas, Matius, itu satu Injil sudah yang diberitakan, bukan Injilnya Paulus saja. Ya, sekarang Dia bilang, begini, Bung. kami memberitakan satu Injil. Injil ini itu semua satu buku Injil. Nah, sekarang Bukan tolong tunjukkan suratnya di mana Paulus saja yang Paulus. diberitakan. Di Karena mana begini, Paulus Bang, sabar dulu, kau dengar dulu. Kalau sebelum Paulus pergi memberitakan berita tentang Yesus, dia disetujui oleh murid-muridnya Yesus dulu bahwa dia sudah diangkat sebagai dia sudah diakui oleh murid-muridnya Yesus bahwa dia sudah diterima, dia betul-betul sudah jadi muridnya Yesus karena sudah terbukti dia benar-benar pengikut Yesus. Jadi sebelum dia diangkat jadi dia menyebarkan Injil itu, dia sudah diakui oleh murid-muridnya Yesus yang dulu itu. Bukan asal dia menyebarkan Injil suka hati dia sudah diakui. Nah, oke. Iya. Sekarang tunjukkan di mana Paulus mengajarkan 4 Bible. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Bibel. Sabar. Iya. Bibel Anda ini dikana tairara. para murid-murid Yesus. Bukan turun dari Paulus langit. Anda katakan satu tim dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Paulus memberitakan Lukas ini Bible penulis, tadi. dia seorang sarjana, dokter. Saya tidak Lukas, tanya. bukan murid. Saya tidak tanya Itu apakah Lukas dia itu muridnya dukun. Paulus, Lukas. Iya. Saya tidak mau tahu itu yang jelas. penulis saja, Saya penulis. ingin tahu apakah yang disumpahi dan yang dikutuk Paulus ini termasuk 4 kitab tersebut atau tidak. Kalau tidak Dia termasuk, saudara, berarti di mana Lukas ini Paulus berbicara kepada memberitakan? warga Galatia. Di mana Dia- Paulus memberitakan 4 kitab kanonik? Silakan. Ya, sabar. Lukas ini sedang berbicara. Lukas sedang berbicara kepada orang warga Galatia bahwa walaupun malaikat kami dan malaikat yang datang memberitakan Injil, kalian tidak percaya karena sedang menyebarkan Injil kepada orang-orang kafir yang belum kenal Yesus Kristus. Itu bukan perkataan Lukas, Samune. Dia bukan itu memberitakan perkataan kepada orang yang Paulus. sudah mengenal Yesus. Dia baru mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum. Ini bukan perkataan Lukas, ini perkataan Paulus. Kata Paulus, Ya, Paulus, bila mana Paulus. meskipun malaikat yang turun dari langit, dari surga sekalipun, yang memberitakan satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, maksudnya walaupun ada Injil yang turun langsung dari surga, mereka tidak percaya karena manusia ini Bukan begitu kok dia tidak ingin ditafsirnya percaya dengan berbeda. berita apa Mungkin yang sudah dia diberitakan ke Paulus nyinggung sama apa murid-muridnya. Injil yang Itu diberitakan di maksudnya sebelah ayat Paulus. 6. Kan malaikat yang Itu turun. maksudnya Paulus, dia sedang memperkenalkan tentang Di mana Tuhan Yesus itu, kepada Bang? Injil di luar manusia. Kristen mungkin cuma Makanya dia kok kamu singgung kotor walaupun banget sih. ada Injil Paulus lain yang turun. mengatakan di luar Belajar daripada apa? Injil Gitu yang doang. diberitakan Paulus terkutuk. Walaupun ada Injil langsung Nah, turun dari kalau surga, mereka kitab tidak Lukas, percaya. kalau kitab Lukas itu termasuk diberitakan oleh Yesus, oleh Paulus, mana buktinya? Di mana Paulus memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes di mana? Di mana? Kasih dalil dong. Ini buku Paulus, itu dia bukukan, dia tulis baru nanti setelah meninggal mereka baru dibukukan jadi satu Injil. Saudara, Itu cerita begitu. saya tidak Bukan tanya seperti itu. Buku yang turun tiba-tiba meledak turun dari atas langit satu Saya jadi Injil. tidak tanya itu. Buku Injil berapa macam Ya, mana orang itu yang tulis tanai, itu. tehai. Bukan yang ada itu di yang saya atas tanya. enam. Tania, Gimana? rola Ngerti kutanai, nggak? Tania, kau kasihan kutanai, kau ini Tania. cuma. Yang Injil saya ini tanya, bermacam-macam orang tulis. yang saya tanya, apakah Paulus ini memberitakan Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes? Oke, Ya kau atau dengar dulu. tidak? Oke, Paulus ini bukan memberitakan buku Injil, dia sedang memperkenalkan. Nah, nanti Paulus punya cerita ini ditulis Ya, kisah-kisah itu. pertanyaan Paulus di saya, Galatia, Injil ada yang tulis. diberitakan Paulus ini apakah termasuk buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Paulus termasuk tidak? memberitakan Injil. Paulus Termasuk memberitakan tidak? Injil.
Apa? Nanti kisah-kisahnya baru ditulis. Ya jadi Allah ya sendiri. Karim, Paulus sendiri yang mengaku walaupun malaikat Dia tidak yang turun memberitakan dari Injil. surga, Injil- dengar dulu, Injil walaupun adalah- malaikat Injil turun adalah dari Yesus surga sendiri. memberitakan Oh, paham. Injil yang Dengar dulu. berbeda dengan Oh, Injil yang aku beritakan, Oke. terkutuklah dia. Pertanyaan saya, Oke, apakah terkutuk. Paulus memberitakan Injil Yohanes? Bukan. Yesus Bukan, berarti terkutuklah Injil Yohanes. Yos. Oke. Gitu dong. Paulus sedang memberitakan Injil Yesus. Yesus Di mana lagi dia memberitakan Injil Yesus? Injil adalah Yesus sendiri. Nah, Injil adalah Yesus sendiri. Nah, nanti punya Paulus ini baru ditulis kisah-kisah Paulus. yang Pergi ke agak berisi Galatia, sedikit. ke Korintus. Itulah kisah-kisah itu ditulis nanti orang dari belakang. Dirangkum Selain satu buku. Injil yang kami beritakan, kata Paulus, pertanyaan saya, apakah Paulus memberitakan Injil Yohanes? Bukan. Tapi kenapa tema Bukan, kamu sudah. Berarti terkutuklah penulis Kalau buku bukan begitu. Yohanes. Kalau Lukas sendiri, Matius sendiri, sedangkan yang Berarti kan Paulus mengatakan, terkutuklah dia meskipun malaikat yang memberitakan Injil selain yang kuberitakan. Terkutuk. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Paulus memberitakan Injil Yohanes? yang dimaksud Paulus Yang dimaksud. itu bukan Jevo, kamu diam dulu Jevo. Yesus berarti Apakah Jevo, kamu diam Paulus memberitakan Injil Isa, Yohanes? seperti Injil Jevo, kamu diam dulu, Jevo. Isa dari Arab itu tuh terkutuk lah orang karena itu bukan Injil Yesus, itu Injil Nah, palsu. berarti terkutuklah buku Yohanes Terkutuklah penulisnya. kalian membaca tentang Nabi Isa itu palsu. Lalu kok jadi tidak ada Nabi ceritanya. Isa pula? Itu Kok Nabi kan Isa? kalian dipalsukan, Sekarang begini, dipalsukan. kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, saya ingin Itu tanya palsu. kepada saudara, tenangkan diri Anda, tenangkan, dengarkan, Kenapa kita kalian diskusi. bikin modelnya seperti mirip-mirip? Edukasinya itu Kan coba dengarkan palsu. saya. Bung, dengarkan saya, dengarkan Oke, saya. oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea dan dia bertemu dengan Filipus. Dan berkata kepada Filipus, Filipus ikutlah aku. Kemana? Ke Galilea. Di Markus 1 nomor 14 ternyata Yesus dan Filipus di Galilea itu memberitakan Injil Allah. Injil Allah mana di mana? Itu Injil dia Allah. sebut. Coba Markus 1:14. Mana Injil Coba, Allah? Itu coba Anda baca. Mana Markus ada 1:14 Injil Anda baca. Allah orang hukum Taurat. Coba Anda baca Markus 1:14, kawan. Taurat yang Saudaraku, dalil Markus 1:14 silakan Anda baca. Baca yuk. Rajin membaca itu bagus loh. Markus mana? Di 1:14. mana? Markus Nggak usah 1:14. pakai baca-baca. Iya. Kamu jangan tambah-tambah ayat dan kurang-kurang ayat aja Kamu kau. jangan tambah-tambah. Silakan dibaca Coba supaya cari. jelaskan begitu. Markus berapa, Bang? Markus 1 nomor 14. Dibaca aja dulu. Jangan gengsi terhadap apa yang tertulis di Nggak Bible. ada gengsi-gengsi Iya, ini silakan. cuma Markus 14. Tema kamu apa dulu? Kamu Markus ini. Tema 1 kamu nomor jelas 14. bahasnya apa? 1:14 kah? Iya, Host. Tema kamu ini apa? Paulus. Pas. Saudara Paulus mengutuk Injil lain. Maksudnya temanya ini apa nih host ini? Paulus mengutuk Injil lain. Mana ada Paulus mengutuk? Dalil 1 Galatia Itu di 1 dalam nomor kitab apa 14. itu? Nomor 8. Galatia 1:8. Tak ada surat dari Paulus untuk mengutuk Injil-Injil lain, tak ada di situ. Silakan Anda baca. Anda ini malas sekali membaca. Aku itu yang baca. Kalau kamu mau cari tahu ya baca sendiri. Ya, saya bacakan kalau gitu ya. Kalau kamu tahu buka sini baca biar kita lihat juga. Tetapi sekalipun kami cari tahu, atau suruh orang yang seorang baik. malaikat Bukan. Kami mana seorang malaikat buka kitab itu kita lihat mana di mana. dari surga yang Coba kasih memberitakan onten dulu, kepada onten kamu dulu. suatu Injil. Ada ini. Aku bacakan dulu ya. Iya, baca. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitahukan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Hanya waktunya telah genap. Ini maksudnya Berarti Yesus berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Yang diberitakan adalah Injil Allah. Kalau ini secara Kena deh.
Berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, tapi Yesus memberitakan Injil Allah. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Berarti Yesus memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil, bukan Al-Quran. Masalah generasi. Ayo, bukan Al-Quran. Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius. Ya, Yesus tidak memberitakan itu. Apalagi memberitakan kitab-kitab Paulus, Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya. Yesus tidak memberitakan Bible itu. Yang diberitakan Yesus itu Injil Allah. Ada dia memberitakan Injil tentang murid-murid dia. Quran kok. Bagaimana mungkin dia mau beritakan Injil murid-murid dia sendiri? Bodoh kau ini. Lah, Yesus tertulis begitu, kawan. Tertulisnya begitu. Yesus memberitakan Injil Allah. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Jelas kok. Berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus juga mengutuk buku-buku tersebut karena Paulus tidak pernah memberitakan Injil Yohanes. Masalah generasi. Oke, kamu menang dulu. Oke, kamu dengar lagi apa ya? Tadi kan semua baca tentang apa ayat-ayat yang kamu ajukan. Sekarang aku mau baca dulu ayat yang aku mau kasih dulu. Ini dengar dulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihatlah ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi di padang gurun dan di dalam bilik di kota itu jangan kamu percaya. Itu berhala, itu adalah peringatan dari Yesus. Di padang gurunnya sama di bilik-bilik itu di kota itu di. Oke, kita bahas. Oke, kita itu bahas pesan ya. Saya, itu dari Tuhan Yesus sendiri ya. Oke, kita bahas Matius 24 nomor 26 yang Anda maksud itu. Jadi dikatakan begini. Jika apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu ini siapa? Kamu ini siapa, Bang? Apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu itu siapa di situ? Itu dulu, si kamu ini siapa? Apakah orang yang hidup di abad ke-6, abad ke-7 atau abad pertama? Itu dulu. Itu dulu. Saya mengajak Anda untuk menjadi cerdas mumpung hari mu'alaf hari ini. Mudah-mudahan otak Anda bisa berfungsi. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu siapa? Kamu adalah muridnya yang hidup di abad pertama. Berarti penyesat itu datang di abad ke-1. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat, ia ada di padang gurun. Siapa yang menuju ke padang gurun? Eremos. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Bagaimana kemudian 19 kalau nggak salah ya teman-teman. Nomor 15. Di situ dikatakan ketika kemudian 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Nah, dikatakan bahwasanya padang gurun menuju Damsik itu adalah ketika menuju ke Damsik itu adalah padang gurun menuju ke Damsik. Itu tertulis di mana teman-teman? Saya lupa dalilnya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15 kalau nggak salah. Ini ayat mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam bilik itu. Jadi Sama dulu. Dengarkan. Jadi sekarang kan umat Islam selalu mengatakan Tuhan ada di Ka'bah. Nah ini Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita dari dulu sampai sekarang. Di padang gurun itu ada kota yang katanya di situ ada Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 19 nomor 15 Kuruda. Benar berarti deh ya. Oke. Jadi dengarkan Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, ini kalau kamu masih mau memframing Nabi Muhammad dan Ka'bah, pertanyaan saya selesaikan dulu. Kamu di situ siapa? Abad ke-7 atau abad pertama? Itu dulu. Itu kita sudah ini. Kita. Jadi Anda mau menyamar jadi orang Yahudi? Hah? Tidak. Ini Jadi kan Anda lah yang disebut waspadalah kepada
Kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar domba. Ini Yesus sendiri yang memperingatkan kepada seluruh umat manusia. Tidak ada umat manusia di situ, tuyul. Ini kata-kata Itu Yesus berbicara. Baca nomor 3-nya. Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun. Kemudian datang murid-muridnya berkata kepada dia, apa tanda kedatanganmu? Nah, Yesus berkata kepada mereka, kok berkata kepada kita? Kapan warasnya sih? Hah? Kepada Kapan seluruh waras? manusia kita Di mana itu berbicara dengan orang-orang yang ada di ini abad pertama. Waspadalah apabila ada orang berkata kepada kamu di situ muridnya yang ada di Bukit Nah, Zaitun. kau dengar ini ayat sebelumnya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih Tunggu dulu. Jangan ke situ dulu, saudara. Lihatlah, Saudara, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Diam dulu kamu. Jangan ke situ dulu. Lihatlah, ia ada Kata kamu di dalam situ diri. selesaikan Janganlah dulu. kamu Kamu di percaya. situ siapa? Sebab sama seperti kilat memancar. Jangan kayak di gereja dong. Di sini orang-orang berakal. Kamu di situ siapa? Lihat, ia ada di padang gurun. Paulus ketika ke Damsik padang gurun enggak? Paulus ketika bertemu, akulah Tuhan yang kau aniaya. Itu di padang gurun atau bukan? Ketika ke Damsik. Itu padang gurun atau bukan Damsik itu? Padang gurun enggak Dengar. Damsik itu? Dan Kutanya ayat dulu. berikutnya, di mana ada Sulit bangkai kau di ini, situ kau bicara burung masar sendiri kawan. berkabung. Kau tuh bicara sendiri kau ini. Kau kayak orang gila bicara sendiri. Kita sedang diskusi, hei. Kita sedang diskusi. Kamu tidak akan pernah bisa mendikte saya dengan keilmuan, dengan pembodohan. Iya. Saya Di mana bertanya, ada kamu di bangkai? situ siapa? Kamu nggak Di bisa situ menjelaskan. burung masar berkumun. Sekarang Jadi di situ pertanyaan saya, burung kamu di masar situ berkumpul siapa? di Kamu Gabah. pelintir, kau bilang itu seluruh manusia. Oke, kita maafkan karena ketidaktahuan Anda. Sekarang padang gurun Damsik itu padang gurun nggak Damsik? Di situ tidak menyebut Damsik. Lah, Sekarang yang Paulus kita ke bahas Damsik nggak? Tunggu dulu. Paulus menuju ke Damsik nggak pada saat dia bicara ayat bertemu ini yang dengan? sekarang ini zaman bicara sekarang sendiri hati-hati, dia. sekarang ada muncul. Sayang muncul sekali sekarang. teman-teman, kita mau mewaraskan, mau memanusiakan orang ini, tapi sayang sekali dia bicara sendiri. Nah, Paulus ini mengaku peringatan. bertemu dengan Mesias di padang gurun nggak? Kutanya dulu samamu. Mengaku nggak dia bertemu dengan Yesus di padang gurun? Mengaku nggak Paulus? Aduh, ini lain, tema ini lain, bicara ayat ini lain. Lalu Tidak kamu ada mau sangkut loncat paut. kemana? Sementara Tidak ada Paulus sangkut paut. Paulus itu bertemu dengan Kristus ketika dia ke padang Aku gurun. berbicara soal peringatan Tuhan Yesus tentang ada Allah yang mengaku-ngaku Tuhan, dia ada pada Nggak ada. Itu berbicara mengenai Mesias. Yesus bilang dia ada di Ampun diri, saya, di diri itu teman-teman. sudah di kota Boleh enggak itu. orang ini di kerangkeng aja, orang nggak berakal ini. Saya sudah berusaha menolong Anda untuk waras, tapi Anda lebih pilih menjadi gila ya, silakan. Halo Bang Silakan Suma. Anda gila. Bang Suma. Iya, silakan. Oke Bang Suma, nggak lama ya boleh bertanya? Boleh. Nggak lama aja Bang Suma. Ya, Bang Suma percaya natur Yesus itu 100% manusia. manusia dan 100% bukan Tuhan. Percaya saya. Oke, jadi Bang Suma nggak percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya? Saya percaya Yesus itu bukan Tuhan. Oke, ya baik. Hmm. Nah, boleh bertanya, saya mau bertanya. Pertanyaan Di sini kedua. saya saya bertanya kedua lagi. Ya. Nah, coba Bang Suma tolong tunjukkan salah satu ayat, salah satu firman yang mengatakan Yesus itu berdosa. Oke. Di dalam silsilah ya di Bible kan? Yohanes 3, Yohanes 13 nomor 3. Yohanes berapa? Yohanes 13 nomor 3. Sabar Bang Suma ya. Yohanes ini apa? Sorry, Yohanes 3 nomor 13. Oh, Yohanes 3. Iya. Yohanes 3:13 ya. Oke.
Oke. Iya. Coba Bang bisa dibaca. Iya. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga. Betul tidak itu? Ya, kaitannya apakah Yesus itu berdosa? Berdosa karena dia berbohong. Bohongnya di mana Bang Suma? Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia, itu Yesus. Ini benar atau salah? Iya. Benar atau salah? Jadi enggak, saya tanya. Apakah itu ini berdosa ini karena dia berbohong. Jangan kau berdusta, kata Tuhan dalam Keluaran 20. Yesus berdusta. Dengan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Anda baca 2 Raja-Raja 2:11. Elia sudah lebih dulu naik ke surga. ada seorang Bohong dia. yang telah naik ke surga Ya. selain daripada yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Iya, bohong dia kan? Berarti berdosa ya Yesus di situ. Ia berdosa. Makanya di dalam 1 Petrus 2 nomor 24, Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib. Manusia yang paling banyak dosanya itu Yesus di antara seluruh manusia. Yesuslah manusia yang paling banyak dosanya. Karena kenapa? Dosa-dosa Kristen, dosa mencabul, mencuri, merampok, membunuh, ditanggung di pundak Yesus. Siapa manusia yang paling banyak dosa di dalam dirinya? Yesus. Kenapa? Karena seluruh dosa orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Oke Bang Suma, terima kasih atas jawabannya. Gimana? Anda sudah sadar kalau Yesus itu manusia yang paling banyak dosanya? 1 Petrus 2 nomor 24, Kristus sendiri memikul. Memikul apa? Duren? Bukan. Memikul apa? Keju? Bukan juga. Memikul apa? Ikan goreng? Bukan juga. Yang dipikul Yesus adalah dosa-dosa Kristen. Maka kalau Anda bertanya, adakah dosanya Yesus? Wah, jangan ditanya. Dosa manusia yang paling banyak itu dia. Berdasarkan 2 Petrus 2 nomor 24. Apakah itu betul? Ya, kembalikan kepada Kristen. Kita tidak punya kewajiban mengatakan itu betul atau salah. Itu tertulis di kitab saudara bahwa Yesus memikul dosa-dosa Kristen pada diri Yesus di atas kayu salib. Kemana perginya orang yang banyak dosa? Ke surga atau ke neraka? Neraka. Apakah pantas Yesus yang ke neraka atau iblis yang memakai nama Yesus yang ke neraka? Iblis dong. Dah, selesai kita. Berarti yang disalib adalah Bukan anak Maria. yang menanggung dosa ke neraka adalah Iblis. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu adalah Iblis. berarti yang menyembah korban dari orang-orang yang benci kepada Nabi Isa alaihissalam di atas salib adalah orang yang menyembah Sibilisis wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah tak lain adalah iblis yang durhaka. Selesai kan? Selesai. Jadi yang diperingati hari ini, hari lahirnya mu'allaf itu lebih akurat daripada lahirnya yang lain. Bang Suma gitu loh. Yang jelas, anaknya Bunda Maria itu orang mulia, wajib di surga. Betul ya Banyuma ya? Semua para nabi itu wajib di surga. Yes. Tapi kalau iblis wajibnya di neraka. Neraka. Ada Itu nggak aja. kemudian
iblis datang memakai nama Yesus. Menurut Yesus, jangan menurut kita. Ada. Ada. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai nama Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Pada saat itulah aku Yesus yang asli akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Jadi orang itu membuat kejahatan dengan memakai nama Yesus. Sederhana kok itu kalau mau sehat. Ketemu sama si Zuma ini. Sederhana kalau mau sehat, sederhana. Zuma, udah dengar nggak info dari menteri sama orang-orang Apa sih topik apa lagi nih? Apa? Libano, ya? Ya, Kenapa? beberapa negara itu mengatakan itu diundur dulu, hari mualaf itu dulu diadakan di 33 Desember nanti. Ya, memang. Gak bisa dong, gak bisa. Kecuali Nah, nggak kamu bisa, sudah tapi orang mengganti, jangan sudah Sementara aja mengganti. yang dirayakan menteri agamanya di Menteri Agama itu jabatan sebentar lagi juga selesai. Tidak ada yang menjadi Menteri Agama selamanya, nggak ada. Paling lama 5 tahun. Jangan sombong di hadapan Allah dengan mau menyenangkan hati manusia. Jangan. Jabatan itu singkat, Bung. Maka jadilah orang yang dudukkan perkara pada hak yang hak, batil-batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau mencampur adukkan yang hak dan yang batil padahal engkau tahu. Jangan. Berat kali tuh pertanggungjawabannya tuh. Oh iya dong. Buset Berat dah. itu, Bang. Berat. Ayo teman-teman, tagarnya mana? Tagarnya mana di YouTube dan di sini tagarnya mana? Apa tagarnya? Ayo tulis tagarnya mana? Tadi ada di bawah 1 Syawal katanya hari Murtadin. Emang lu pikir 1 Syawal itu stay di tanggal itu? 1 Syawal di 2026 itu di bulan Maret. 1 Syawal di tahun 2027 ke Februari. 1 Syawal 2028 ke Januari. 2029 ke Desember. Lo mau ngikutin? Lo mau ngikutin 1 Syawal itu? Berubah-ubah setiap tahun. Kalau lo ngikutin berarti lo cari masalah itu namanya. Nah, ini saya luruskan juga teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa kalau mereka ngikutin 1 Syawal, cari ribet dia. Nah, sebelum ngomong diperhitungkan dulu. Beda 25 Desember, stay terus, nggak pernah berubah. Selalu di Desember, coy. Kenapa sih ada yang sedikit panas? Kan mualaf sendiri yang mau mendeklarasikan diri aja kan. Ini hari gua. Kan nggak melanggar hukum juga kali. Ada nggak sih pelanggaran hukumnya? Nggak ada deh kalau nggak, menurut saya nggak ada. Ada nggak pikir dilanggar? Nggak ada juga. Hari biasa, menyenangi mereka. Ya teman-teman, jangan lupa nanti malam saksikan di Apologet Islam Indonesia di pusat ya, acara Hari Mualaf Sedunia. Nanti malam pada Isya ya. Dihimbau kepada komal-komal muslim yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, dimohon offline. Dimohon offline bergabung dengan API Pusat. Setuju ya Bang Arif ya? Offline dulu sejenak, bergabung dengan API Pusat. Selamat Natal, selamat siang. Ya, kenapa Bang Andi? Ya, malam ini Sinyal jelek. Iya. Malam nanti yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia dimohon offline bergabung dengan API Pusat nanti malam. Siap, laksanakan. Ini kenapa ini?
Selamat kamu katanya. Orang sakit juga ini. Kenapa peringatan dewa Athena diperingati, Bang? Kenapa? Yesus kan Tuhan ke dunia untuk untuk menebus. Iya, kenapa? Kenapa kok ditebus? Oh, tebus pula. Mana ada orang menebus dengan cara membunuh manusia? Ya, tidak dengan ada kaitannya dengan kurban. Kurban itu hewan. Ngapain manusia dikorbankan? Kurban. Oh, di mana? Nenek moyang mana yang ngajarkan korban dosa itu adalah manusia? Manusia tidak tebus. Tebus apa? Pegadaian. Tebus dosa. Tebus dosa. Tebus dosa. Pegadaian itu yang menebus itu pegadaian, kok dosa ditebus. Ya, kalau mau percaya selamat, yang tidak percaya akan binasa. Wah, mulutmu. Jadi tertulis. Mana ada orang Kristen selamat? Mana buktinya orang Kristen selamat? Ada. Ada tertulis dalam kitab. Tertulis gimana? Orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang tidak selamat. Semua manusia akan sujud dan mengerti bahwa Yesus Tuhan. Kata siapa? Nanti kalau kiamat, Kata siapa? kata Yesus dari kitab. Di mana? Apa pula? Bible. Ada tertulis. Saya tidak tahu. Tertulis siapa yang menulis? Ada Yesus berfirman. Ya, kan? Oh, Yesus pula berfirman. Di mana pernah Yesus berfirman? Ada aja. Dari kita saya tidak tahu di mana tapi bunyinya. Ya, kalau tidak tahu kenapa kenapa diimani? Ya kan pendeta pernah mengatakan khotbah. Apa? Kan pendeta pernah mengatakan. Kenapa? Pendeta pernah berkhotbah. Ya, pendeta ini apa jabatannya di mata Yesus? Ya, gembala. Hah? Gembala. Apa itu gembala? Tertulis dari kitab. Tidak seorang pun. Gembala itu orang Yahudi, imam-imam Yahudi itu disebut gembala. Yang menggembalakan umat Yahudi itu gembala. Kristen bukan Yahudi, oh gembala pula. Kau mandi dulu banyak kutumu itu. Enggak, aku pusing ini. Saya mau naik data dulu. Kenapa pusing? Apa nu pusingnya sedang? Sudah makan banyak babi, jadi kenyang. Masolan generasi talang. Kemai kumantang nih, kemai kumantang. Hei, sambalu, kemai kumantang. Saya ada di mana-mana, kadang-kadang ada di Toraja, kadang-kadang di Manado. Deh, jago nu. Nek apa itu pergi di Toraja naik sepeda dari Manado? Ya, karena begitu besar. Begitu besar. Kenapa lari ke situ? Masolan generasi. Lari ke Yohanes 3:16. Pitikana ko sinampen jo bawanu at dompeng bawanu. Akama apa arinanjo botol kecap. Napakam tolo-tolon wa kana-kana. Kenapa lari ke Yohanes 3:16? Ini yang baru naik ini mau ngapain, Bang? Bang, yang baru naik mau ngapain? Siapa sih namanya? Oh, enggak ada lagi dia. Madison Huta Barat. Bang, yang baru naik ngapain? Waduh. Kayaknya mau rungkat ya? Enggak, Bang Andi udah turun. Oh. Udah solang generasi. Assalamualaikum, Burunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, sehat kita kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah. Emang harus lapor ke dia? Saya angkat telepon dulu Bang Andi. Iya. Mungkin kok.
kenapa banyak Kristen tidak merayakan Natal ya? Kenapa ya? Berarti botol-botol juga. Saya tanya dulu, dengerin dulu. Kenapa banyak orang Kristen tidak merayakan Natal? Berarti botol juga. Acung. Enak kali bersinku. Enak banget gitu. Berasa nggak? Enak banget itu. Berlendir. Kenapa banyak juga orang Kristen tidak merayakan Natal? Berarti botol dong. Enak kali itu, dikik balik. Oke teman-teman ya, jangan lupa nanti malam. Bagi yang tidak setuju, no problem kok. Tapi jangan pernah mengatakan kami menolak. Karena kami nggak pernah ngajak. Yang mengatakan kami menolak, ya salah loh. Kecuali kami pernah ngajak. Benar nggak kan itu? Beda loh. Betul Bang Andi. Gimana Ustaz? Ya, jadi ikhwan bila semuanya ya. Kita kan menyebutkan hari mu'alaf. Ini dedikasi kita dari kita ya sebagai orang umat Islam, memberikan sebuah penghargaan kepada mereka atau turut menghibur mereka juga kan. Ini untuk para mu'alaf ya. Jadi yang tidak mu'alaf, tidak mau merayakan juga gak apa-apa. Karena memang di sini kita untuk para mu'alaf kan gitu. Bagaimana Rasulullah itu juga pernah dalam sebuah kisahnya menghibur para mu'alaf, memberikan perhatian khusus kepada para mu'alaf. Dan izinkan kami juga demikian, memberikan perhatian khusus kepada para mu'alaf, kita hibur mereka, karena kita tahu orang mu'alaf itu akan mengalami banyak ujian kan gitu. Dan yang tidak setuju, karena Anda tidak mu'alaf, atau bukan mu'alaf, atau muslim dari lahir, ya nggak apa-apa, karena ini juga untuk para mu'alaf kan gitu ya. Memang ini untuk para mu'alaf begitu. Atau mungkin juga ada mu'alaf yang tidak setuju, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Tidak apa-apa juga. Tapi jangan kalian tidak setuju ketika kami mengumandangkan kalam Allah di hari tersebut. Karena itu adalah syariat. Membacakan kalam Allah itu adalah perintah. Saling nasihat menasehati itu adalah perintah. Menyampaikan kebenaran dan memberikan pengajaran kepada saudara kita yang masih baru mu'alaf terutama, itu juga adalah syariat, itu aturan kan gitu. Nah itu jangan kalian tolak, karena membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu adalah bagian dari syiar Islam. Memperingati hari mu'alafnya, yang bukan mu'alaf tidak setuju nggak apa-apa, karena kita acaranya untuk para mu'alaf kan gitu. Bang Andi, oke. Atau kalau misal di negara lain nggak ada yang merayakan, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Ya silakan, ada tamu. Ya pada prinsipnya itu, kalau kami tidak pernah kan mengajak-ngajak juga sih. Jadi jangan mengatakan kami menolak. Kalau tidak setuju itu baru bahasa yang tepat. Hati-hati berbahasa gitu. Dan tidak berdosa. Tidak ada hukumnya itu kalau ikut dan tidak ikut tidak berdosa. Kami hanya meneruskan kok dari Arimatea itu kan. Banyak Mbak tadi udah nerangin tuh di beberapa momen-momen tertentu menyampaikan bahwa Banyu pernah membawa materi bersama Arimatea di Makassar mulai dari 2019 kalau nggak salah 2020-2021 gitu. Terus terus kita mengadakan saya terbang ke Makassar bersama Ustaz Alif tahun kemarin sama Akang dan lain-lain gitu ke Bolangi, kita bersama Arimatea. Aman-aman aja waktu itu. Kenapa tahun ini ada yang masuk angin itu loh. Maksudnya ada apa? Kenapa nggak tahun-tahun kemarin? Itu sih maksud saya Ustaz Alif. Betul Bang Handi. Misal begini contoh, kan saudara-saudara kita misal, kan ada yang tidak setuju, kan tadi kita sampaikan itu tidak masalah, tidak apa-apa.
atau mereka memberikan saran-saran positif, saran yang baik. Adakan saja kegiatan, adakan saja kajian, hadirkan para tokoh, kan gitu, untuk memperkuat iman. Dan alhamdulillah saran itu kami terima dan kami lakukan di hari tersebut. Kan begitu Bang Andi. Contoh, yang tahun lalu kita di sana di tempat Gurunda, di sana apa? Menghadirkan para mu'alaf. Hampir semua peserta itu para mu'alaf. Bahkan mereka berkisah saling menguatkan. Hadir juga para tokoh dan lain sebagainya menguatkan. Mereka menempuh perjalanan hampir 24 jam. Karena apa? Saling menguatkan. Mereka bertemu, kan gitu. Diadakan kajian, betul, saya sangat setuju itu. Di hari mu'alaf itu, adakan kegiatan positif, kita berbagi bersama saudara kita, saling menguatkan dalam keimanan, saling menasehati. Saran itu sangat kami terima dan itulah yang kami lakukan di hari tersebut. Begitu ya. Tapi kalau ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa juga. Itu hak masing-masing, kan gitu. Cuma kita akan menentang, kita juga akan bersuara keras. Misal, ketika mengadakan hari mu'alaf, tapi diadakan di tempat ibadah mereka, mengucapkan saling bertoleransi dan sebagainya berbaur, itu baru kami keberatan, tidak setuju, karena itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kita hanya mengadakan kegiatan sesama umat Islam, yang di situ adalah taufiknya para mu'alaf, begitu. Setuju itu, Ustaz. Di momen-momen itu kan para wala berkumpul ya, mengisi kajian, saling berbagi, kenal satu sama lain. Ya kan ya, hari bahagia. Momen-momennya itu kajian-kajian Islam memperdalam, terus keluhan-keluhannya apa. Kalau bisa kita bantu ya, dibantu gitu loh ya. Itu momennya di sana, kisah-kisahnya apa sih yang telah kau alami selama ini gitu. Apa sih yang kau rasakan gitu loh. Tadi ya waktu di sebelah kamu Natal misalnya, hari ini enggak. Ya kita hibur mereka gitu loh. Ya kalau nggak setuju ya no problem. Tapi jangan bilang jangan saya menolak, karena kami nggak pernah ngajak gitu kan. Nggak pernah ngajak loh. Itu kalau dari saya. Alhamdulillah tadi malam itu saya dihubungi oleh seorang ibu yang berada di Situbondo ya bener, Situbondo gitu, Jawa Timur. Anak saya 4, saya sendiri sudah mualaf, ibunya, bapaknya masih Katolik, anaknya 4, 2 sudah syahadat, 2 belum. Saya bilang malam ini, tadi malam ya, harus syahadat malam ini, sebelum memasuki tanggal 25 itu. Gitu. Alhamdulillah. Jadi semalam Anda menyaksikannya, saudara, mereka masih pada muda-muda gitu loh. Disyahadatkan oleh Banyuma. Setelah setelah Rando menyusul Ires, jadi 4 orang semalam. Iya, Masya Allah, kami Gitu. dapat infonya itu Bang Andi, luar biasa itu. Insya Allah, mendekati hari mu'alaf itu ya. Iya, apa salahnya mereka mengklaim dirinya hari ini hari mu'alaf? Nggak ada masalah sebenarnya, nggak melanggar hukum juga. Nggak usah diperkeruh suasana teman-teman. Tapi teman-teman muslim yang nggak mau ikut merayakan nggak juga bersalah, dia nggak ada salahnya juga. Hak mereka gitu. Betul, mungkin gini Bang Handi ya, kalau istilah ajakan, seruan, menyampaikan kebaikan itu kita sampaikan. Namun diterima atau tidak itu hak masing-masing, kita tidak memaksakan begitu. Itu pertama kan gitu ya. Kedua, kenapa ada yang merasa penting dan tidak penting? Bagi kita yang berinteraksi dengan para mu'alaf merasakan ini sebuah penting. Sesuatu yang penting. Mereka para mu'alaf, kita berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya. Ini penting untuk kita. Bagi yang tidak ada komunikasi dengan para mu'alaf, atau tidak mengurus mu'alaf, atau tidak membimbing para mu'alaf, ya tidak penting juga. Memang mereka kan gak ada kepentingannya kan gitu. Jadi ini masing-masing teman-teman ya, masing-masing. Kenapa kita adakan? Karena kita, terutama Yayasan Apologet Islam Indonesia, berinteraksi dengan mereka,
memikirkan mereka, menanyakan mereka, kabar mereka dan sebagainya gitu. Makanya kita adakan sebuah hajat dalam setahun sekali bersama dengan mereka. Bagi yang tidak ngurus mu'alaf atau tidak ada urusan dengan para mu'alaf dan sebagainya, itu ya tidak penting juga mengadakan, ngapain juga kan nggak sama mu'alaf mereka kan gitu. Jadi ini hak masing-masing teman-teman, hak masing-masing ya. Jadi sebenarnya berawal dari karena di media sosial, di live gitu loh bro. Tidak setuju ini live, nah, itu di situ sebenarnya. Tapi kalau seandainya tidak live ya tidak menjadi gejolak juga sih kan gitu. Untuk membahas dulu, kayaknya merungkat. Masih ada suaranya tapi ini ngeblank ya. Ngeblank. Oh ya udah nongol tuh. Itu karena live itu teman-teman. Tapi oke lah ya, udah selesai dengan nama kok. Nggak usah lagi dipersoalkan. Yang penting ya, jalan terus. Untuk itu melalui kesempatan ini saya ingin polling nih, mumpung penontonnya lumayan banyak, baik di YouTube maupun yang ada di sini. Di Al Alif Channel, Zulkifli Maba, Sandi Sleves Channel, atau siapapun channel di luar sana maupun yang ada di sini. Saya ingin polling nih teman-teman. Pertanyaannya begini, apakah Anda setuju diadakannya Hari Mu'alaf sedunia? Diketik aja, setuju atau tidak. A setuju, B tidak. Saya ulang ya, apakah Anda setuju tetap diadakan Hari Mu'alaf sedunia? Di YouTube juga dong. Al Alif Channel, Zulkifli Maba, Sandi Sleves Channel, yang di sini. Kalau yang setuju saya nggak angkat naik, yang tidak setuju saya angkat naik. Kok nggak ada yang jawab tidak setuju ya? Di Al Alif Channel setuju. Setuju ya? Wah, di Sleves Channel nggak ada yang tidak setuju, setuju semua. Di sini setuju semua. Kenapa nggak ada yang tidak setuju ya? Setuju semua, Ustaz, gimana dong? Ya, karena mereka setuju semua, maka nggak ada yang nggak setuju kan gitu Bang Handi. Itu jadi, bahasa bolak-balik itu. Wih, sangat setuju katanya, Masya Allah. Setuju 200%. Wih. Jangan sampai 100% tidak setuju, 100% setuju loh, jangan loh. Gimana itu Ustaz? 100% setuju, 100% tidak setuju, gimana itu? Itu namanya main dua jadinya. Kayak mana dong? Susah. Standar ganda ya. Dia setuju semua ya. Ya udahlah, tulis tagarnya lah kalau setuju. Jangan lupa nanti malam ya. Ada data-datanya udah lengkap ya, Tad? Itu nanti malam ya. Ya, data-data yang terkonfirmasi ya, artinya dari antara mereka gini, ini juga bagian perjuangan kita Bang Handi. Sekian banyak para mu'alaf, itulah kenapa kita mencari juga kontaknya, dan sering saya sampaikan kepada saudara-saudara kita ya yang mu'alaf di lab-lab ini, yang pernah disahadatkan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia, silakan yang tidak punya kontak saya langsung DM, saya cek DM, biar kami ada komunikasi dengan teman-teman, biar kita nanti lanjutkan. Dan kami sudah mengadakan satu grup baru bersama dengan salah satu pembina mu'alaf kita ya, yang selalu merespon para mu'alaf ketika bertanya keluh kesah mereka bersama Ustadz Tahta, dan alhamdulillah Ustadz Tahta sangat responsif, bagus. Ketika ditanya langsung menjawab kan gitu ya, 24 jam itu dengan para mu'alaf kita. Namun kami mohon maaf juga ikhwan fillah, memang tidak semua ada kontaknya. Tidak semua ada kontaknya, ada yang tidak ke-save dan sebagainya. Makanya kami sering sampaikan buat para mu'alaf yang pernah disahadatkan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia yang ada sertifikatnya, tolong silahkan DM kami biar kita
berkabar di sana kan gitu. Tak pingin tahu perkembangannya, bagaimana keadaan sekarang dan seterusnya kan gitu. Dan juga nanti kita bisa bertemu di tanggal 25 ini gitu Bang Andi. Betul. Teman-teman di luar sana yang mendengarkan live ini, apabila ingin syahadat nanti malam pas di tanggal 25, silakan menghubungin saya. Jangan ditunda. Ya, apabila di luar sana yang ingin syahadat nanti malam, hubungin kami di sini ya. Diberi prioritas nanti naik komal, terus kemudian on cam, bisa disyahadatkan. Mantap kalau nanti malam. Ustadz, bisa diinformasikan kepada Ikhwan Villa data apologet Islam Indonesia yang disyahadatkan oleh Banjuma di apologet Islam Indonesia, bisa dilaporkan datanya? Ya, berdasarkan data yang kemarin kita cross check ulang ya, kita cek kembali itu Bang Andi, sampai per hari ini berarti ya, itu kan semalam itu ada 3 ya totalnya yang semalam ya Bang Andi. Ya. 4 semalam 4 ya, 124 orang yang disyahadatkan dan dikeluarkan sertifikatnya oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tentu yang disyahadatkan oleh guru kami ya, oleh Bang Zuma kan gitu yang mensyahadatkan beliau. Ini yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia itu ada 124. Nah itu, dari 124 ini kan menyebar. Mereka semua berada di, ya ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di tengah dan sebagainya kan gitu. Disinilah kita dari kemarin tuh membangun komunikasi lagi Bang Handi. Cuman memang mohon maaf kalau kita kan ada keterbatasan komunikasi dengan mereka karena lost contact kan gitu ya. Makanya ini sering kita ulang sampaikan, bagi yang ada kontaknya dan menyimak juga tolong hubungi kami biar kami follow up mereka. Karena kami juga perlu tahu informasi mereka gitu Bang Handi. Betul. Dan kegiatan atau seremoni Hari Maulid sedunia nanti malam ini disponsori langsung oleh salah satu donatur kami, Bang Arif. Insya Allah kami akan berbagi kepada para mualaf-mualaf itu yang membutuhkan tentunya ya. Karena ada juga mualaf, ngapain lu ngasih gua? Justru gua yang mau ngasih. Ada salah satu mualaf, seorang pastor, tapi dia masih di dalam kepastoran begitu. Justru dia yang mau berbagi. Gue mampu kali, ngapain lo mau nyumbang ke gue, kata dia. Justru kalian lah yang berhak mendapatkan, karena antum-antum semua lah, terutama menyebut nama Banjuma lah. Saya mendengarkan diskusi-diskusi itu sehingga saya bisa mendapat hidayah. Gitu ya. Tapi ada juga saudara-saudara kita sih yang membutuhkan, karena kisah-kisahnya banyak yang perlu kita perhatikan, seperti setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, diusir oleh keluarganya, bahkan dikeluar dari pekerjaannya, hidup mengembara dan seterusnya begitu. Nah inilah bentuk perhatian kita teman-teman. Untuk itu momen ini kita hibur mereka. Gitu ya. Ya kita beri bantuan, kita support dan seterusnya begitu. Gak ada masalah tuh teman-teman. Jadi penggagas nih atau pencetus Hari Mualaf Sedunia ini adalah dari Arimatea. Di sana ada Prof. Egy Sujana dan sekjennya adalah Ustadz Iwan dan lain-lain. Di 2018 mulai itu. Jadi kami hanya meneruskan kok. Justru kami mensupport gitu ya. Karena di AP juga banyak yang mualaf. Gak ada salahnya dong mereka. Oh saya juga ikut kalau begitu ya, silakan gitu ya. Kita akomodir lah mereka. Nah, gitu. Insya Allah tahun depan gitu ya. Tahun depan 2027 ya, apa 2026 lah. Masih 2026 nanti, Desember nanti 2026 itu diadakan di Sukabumi.
bekerja sama dengan berapa elemen-elemen tokoh-tokoh masyarakat Muslim tentunya, baik dari BMC apa sih? Bandung Mualaf Center, Arimatea, apa? BMC apa? BMC, Bina Mualaf Center. Sorry, Bina Mualaf Center, Apologet Islam Indonesia, Arimatea dan lain-lain begitu. Itu diperkirakan nanti di Sukabumi pesertanya 1.000 mualaf, insya Allah. Gitu teman-teman. Tahun depan ya, Sa'alif ya. Ya, insya Allah Bang Handi. Dalam pertemuan kita kemarin ya, untuk tahun depan kita adakan lebih besar lagi, acaranya lebih meriah lagi. Jadi dihadiri para mu'alaf. Jadi ya memang gitu, karena acaranya hari mu'alaf, yang hadir rata-rata para mu'alaf gitu. Betul. Ya kan. Kalau acaranya apologet, misal hari apologet atau pembinaan apologet, ya pasti yang hadir itu para apologet. Para debater kan gitu. Kalau acaranya hari mu'alaf, ya para mu'alaf yang hadir. Masa yang hadir semua tamu undangan para mu'alaf dibilang acaranya hari apologet, ya nggak nyambung juga sih. Ustaz Alim kok sekarang bahasanya sudah mulai agak-agak arah-arah ke politik ya bahasanya. Saya biasa poli pantai Bang Andi. Oh, iya. Tapi nggak ke poliklinik kan? Aman. Polipodik. Ini ada yang baru lagi, Bu Karyana. Bu Karyana, selamat malam. Ya. Selamat malam, Bu. Malam. Ada yang nanya nih, Bu. Ada yang nanya nih, Bu. Penasaran. Kenapa Ibu Karyana tidak merayakan Natal? Ini banyak yang nanya loh. Anda kan Kristen. Kenapa Ibu Karyana tidak merayakan Natal? Sebentar. Saya baru menyimak. Bentar. Ya. Gini. Halo. Host. Tadi saya diturunkan gara-gara Ustadz Alif. Ya kan? Terus aku istirahat. Kebetulan batuk nih. Ketiduran. Ini barusan dinaikkan lagi. Naik turun. Maksudnya apa nih, host? Biasa. Lalu saya ditanya dengan pertanyaan yang sama terus. Kenapa nggak bernatal? Kenapa nggak berumah Jumat Agung? Saya sudah jawab berulang-ulang. Bisa diulang lagi sekali lagi. Lalu diulang lagi aja nggak apa-apa. Lalu, ini sebentar. Saya masuk tadi di roomnya Kristen, bilang nih si Karyana nih, betah di roomnya Islam. Mereka mencaci saya. Lah, saya bingung. Kok bisa? Gini Pak, gini. Banyak yang tidak tahu apa setiap manusia punya visi misi enggak. Lalu saya bilang, saya bukan anakmu. Saya mau mualaf bukan urusanmu. Ya kan? Betul. Nah, tapi apakah saya ini orang yang mau mualaf? Tentu tidak. Dia mengatakan dia membenci saya. Saya kan bilang, kalau orang yang benar-benar Kristen tidak mau tahu si manusia itu mau Kristen mau Islam, nggak mau tahu, itu urusan keimanannya. Begitu ya. Sepertinya Ibu Karyana ini dicurigai, mungkin Ibu Karyana dicurigai kenapa nyaman di room Muslim gitu loh. Dicurigainya di situ mungkin, Bu. Itulah orang-orang yang buta. Tidak mengerti. Emang kita kalau akrab-akrab udah langsung mualaf. Bingung saya. Iya, enggak juga dong. Nah itu. Enggak semudah itu membalikkan hati orang. Ya kan? Karena memang sih di room Muslim Ibu pasti nyaman. Dijamin nyaman kalau di room Muslim. Karena saya sebagai moderator ya Bu ya, kadang-kadang moderator. Siapapun dia Muslim itu mengeluarkan kata-kata tidak pantas, itu saya cut Bu, gitu loh, nggak boleh gitu loh. Jadi memang Ibu di sini pasti nyaman gitu loh Bu. Kalau ya itu ciri-cirinya Pak, itu ciri-cirinya orang yang berilmu itu seperti apa dari kelakuannya ya. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kelihatan dari akhlaknya, ya nggak?
Begitu. Tapi kalau orang yang menggebu-gebu, termasuk di Kristen juga, termasuk di Islam, menggebu-gebu membela Tuhannya sampai mati-matian, itu tak guna, Pak. Manusia tak berguna itu. Tapi alasannya Bu, kenapa Ibu tidak nyaman di rumah Kristen, kenapa? Bukan semua aku katakan. Bukan, ada roomnya Elizabeth. Semua sepemikiran dalam hal harus memerangi Islam. Nah, udah nggak tahu diri, ya kan? Bagaimana dia mau memerangi? Hah? Itu nggak tahu diri namanya itu. Ibu disuruh memerangi Islam, padahal Ibu nggak mau gitu. Kan? Bukan. Dari gaya-gaya bahasanya kan. Aku Kristen koki katanya. Koki aku dari apamu? Si Mamet, ada Mamet namanya. Ya. Kenapa kau koki? Karena kamu, kan ku bilang gini Pak Andi. Aku bilang kita ini semua sama-sama memerangi iblis. Artinya bukan memerangi gini. Kita menghindari, kita jangan mau disesatkan sama-sama. Lalu si Mamet katakan gini, aku bilang gini karena Islam itu bersekutu dengan iblis, ada di Al-Qurannya. Ya katakanlah padanya, kenapa aku jadi kamu marahi, aku bilang, katakan kepadanya. Lalu kamu kuturunkan karena kamu gak sopan bicara, salahku di mana? Benar apa enggak? Waduh, bahaya itu kalau kami Muslim bersekutu. Padahal kami ini berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setannya terkutuk, Bu. Tunjukkan dalilnya, beritahu. Itu yang saya maksud, nggak perlu pakai keras-keras. Mungkin ini bicara. Kali Ibu masalahnya ya. Ibu nggak ikut Natal. Pada sama-sama Kristen itu. Kali momen ini kan Natal tuh, Ibu nggak ikut Natal. Makanya dianggap beda. Dari dulu saya begitu, nggak pernah saya diapain orang, nggak pernah diganggu. Dari kecil, bahkan di kampung, saya sendiri duduk di teras itu, orang itu lewat, orang itu nggak pernah Natal katanya, nggak masalah, gitu, nggak masalah. Jadi di rumah Ibu nggak ada ornamen Natal kayak pohon cemara gitu? Nggak ada, memang Advent semua nggak ada. Oh nggak ada. Tahu orang Kristen semua tahu bahwa Advent itu tidak pernah Natal. Berarti Ibu atau Advent itu nggak percaya Yesus lahir 25 Desember ya? Bukan nggak percaya, memang nggak ada disuruh. Dia memang nggak ada perintah. Tidak menerima, tidak menerima. Jadi tolonglah. Tidak menerima karena nggak ada memang yang nyuruh gitu loh. Ini loh, jangan terlalu diperjelas-jelas supaya karya ini dibenci orang Kristen. Pertanyaan yang sama, ya aku yakin ini berlalu karena ini 25 Desember selesai hari ini. Itu. Tapi kalau menurut pendapat Ibu, kalau para mualaf ini kan Bu ya, para mualaf ini mendeklarasi dirinya 25 Desember hari mualaf sedunia itu, menurut pendapat Ibu gimana Bu? Kan udah pernah saya ucapkan, saya beritahu kepada waktu ada Bang Juma malam-malam di sini. Saya kan udah pernah katakan itu. Hari mualaf itu juga tidak ada dalilnya untuk apa. Hah? Kalau tidak ada disuruh Tuhan, untuk apa kita buat? Sedangkan yang disuruh Allah aja, disuruh Tuhan, nggak bisa kita kerjakan. Konon menambahi lagi. Kalau itu makanya saya kurang setuju dan tidak setuju membuat suatu celebration tentang Tuhan yang belum tentu Tuhan setujui. Kok tentang Tuhan sih Bu Karina? Tentang mualaf, kok tentang Tuhan? Kalau di Islam itu Bu ada namanya semacam amar ma'ruf nahi mungkar, ada semacam perintah, ada kala kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi dalam Islam itu Bu ada perintah, disuruh kita segolongan umat
Jadi disuruh kita berkumpul. Jadi para mualaf ini berkumpul, tapi tidak memperingati hal yang aneh-aneh, tapi isinya pengajian, memperdalam Islamnya, saling sharing, saling tolong menolong. Ada perintah Bu dalam Al-Quran. Betul ya Ustaz Alif itu ya? Ada perintah ya Ustaz ya seperti itu ya Ustaz? Ya, wal takum minhum yang Ya tentang kenapa mengadu kebaikan. baru sekarang ini tanggal berapa nih? Sekarang Wal tanggal takum minkum ummatun 2026 ini ada perintah. Berarti kalian sudah terlambat. Berarti kalian sudah terlambat. Gini loh, Kenapa bukan- enggak dari dulu? Enggak. Baru 2026 buat kumpulan. Ya, enggak sih Bu. Gini, maksudnya kan begini. Makanya gue bilang Tuh kan, Bu Karina mah gitu. Kadang-kadang diajak ngobrol Dari baik-baik, mulut, tiba-tiba ngegasnya nggak kemana-mana. usah lah. nggak Sebentar, perlu. gini loh, Kenapa saya baru- sampaikan Dengerin contoh. dulu, Bu, izin, Saya Bu, contoh dengerin dulu, begini, begini. Di Indonesia ini kan juga ada beberapa ormas Islam, kan gitu ya. Contoh, ada memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama, Harlah NU, peringatan hari besarnya mereka, kan gitu. Nah tentu pesertanya juga dan mereka yang ada itu orang-orang NU dan mereka mengadakan acara. Ya silahkan, itu hak mereka, ormas NU. Jangan kaitkan di mana syariatnya, di mana dalilnya, nggak ada kayak gitu. Ini kan tentang suatu komunitas, suatu golongan. Mereka ada agenda tersendiri, ada hari lahir NU kesekian, ke-102. Ada lagi hari lahirnya apa? Ormas Muhammadiyah misal. Muhammadiyah, ada mereka. Yang hadir siapa? Ya mereka, para orang-orang dalamnya orang Muhammadiyah, kan gitu. Ormasnya, komunitasnya, mereka golongannya. Mereka yang hadir. Sekarang ada hari santri, rata-rata yang hadir ya para santri. Nah, ada hari mu'alaf kami. Yang hadir siapa? Ya para mu'alaf. Dan memang agendanya untuk para mu'alaf. Agenda hari lahir NU, ya pesertanya pasti orang-orang NU. Di luar orang NU biasanya tamu kehormatan dan sebagainya. Begitu juga Muhammadiyah. Nggak ada, jangan dikait-kaitkan dengan agama ini. Nggak, jangan. Nah, dalam acara tersebut, agar baik, maka dalam satu perkumpulan ketika didengarkan ayat Al-Quran, kan gitu. Bacakan ayat Al-Quran biar berkah. Karena Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai petunjuk. Kan gitu, penyejuk hati. Cari suara terbaik di antara mereka. Oke, lantunkan ayat Al-Quran. Mau di hari lahir NU, di hari lahir Muhammadiyah, di hari santri, di hari mu'alaf. Kan gitu. Itu kami loh ya, kami sampaikan nih. Terus juga apa? Ada sebuah nasihat dalam acara tersebut. Agar apa? Saling nasihat menasehati. Itu bagus juga. Penguat iman, saling menguatkan dalam kebaikan. Itu bagus kayak gitu. Ada kajian. Jadi dalam satu perkumpulan yang diadakan oleh satu komunitas, itu mereka ketika berkumpul mendengarkan tausiah, mendengarkan suatu pengajaran, penguatan iman, kan gitu. Karena dakwah itu bisa terus gimana seperti itu. Kan itu baik tuh kebaikan. Sebagaimana juga kami di hari mu'alaf. Gini loh, biar Bu Karina itu paham maksudnya dengan jawaban kami gitu. Seperti pernyataanmu tadi lah yang diucapkan oleh umat Kristen, apa yang salah? Loh, maksudnya gimana sih? Apa sih? Ya sudah sama-sama. Maksudku gini. Loh, Kristen silakan acaranya diadakan. Saya tidak menyinggung karena Kristen. tadi Bro Henry tadi tanya saya bagaimana itu Karyana. Ya silahkan. Terserah masing-masing. It's okay. Nggak ada yang melarang. Ya udah is okay, udah dijawab is okay, nggak ada yang larang. Tapi kalau begini Bu, apakah harus ada tertulis baru kita harus melakukannya menurut Ibu? Harus tertulis dulu di kitab suci, baru harus kita melakukannya. Kalau nggak ada nggak perlu gitu. Gimana Bu? Kan saya udah bilang, buatlah seminar kajian apa tujuannya. Kalau tidak blunder nanti, apakah nanti seperti pohon Natal itu menjadi itu yang diingat anak-anakmu bukan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, bukan pohon Natal. Nah, seperti itu juga. Buat juga hari mu'alaf. Hari mu'alaf itu kenapa harus di bulan sekarang ini? Kenapa 25 Desember dibuat? Kenapa nggak dari dulu? Ya udah, mereka silakan saja. Ya jangan Itu, tanya kenapa dong, kan bebas menentukannya. Pertama nggak melanggar hukum, nggak melanggar undang-undang, nggak ada masalah Bu. Saya sambut dulu Pak Johnnya.
Masalahnya Bu Karyana dan Pak John ini nggak merayakan hari Natal, Bang Hendi. Itu yang perlu ditanyakan. Ya kan? Dia nggak mau jawab. Kenapa nggak Natalan? Dia nggak mau jawab. Takut kali menyinggung yang Natal. Ibu Karyana mah kadang abu-abu juga sih. Udah lanjut dulu. Aku mau ini dulu. Lanjut dulu, mau makan bentar. Om Kris alasan Bu. nggak ikut Natal kenapa Om Kris? Alasan. Kalau Om Kris jujur. Bang Kris, Natalan apa enggak, Bang Kris? Ya. Sambil nunggu jawaban, aku izin parkun Bang Andi ya, ada perlu ya. Siap, Dan Tan. host. Siap. Oke, saya harus ditanya. Diam dulu kau, Abi. Saya udah bosan nanya kau. Diam dulu kau, saya turunkan nanti kalau ngeyel. Bang Kris, Natal apa enggak? Enggak. Boleh minta alasannya kenapa, Bang? Ya alasannya satu, Yesus itu tidak lahir di Wih, mantap Bang Kris. ya. Mantap. Masih di Manado nggak ada, Bang Kris? Masih di Manado nggak ada? Ya. Manado nggak ada? Kita. Oh iya. Ngomong jangan. Jadi alasannya tidak Alkitabiah, tidak tertulis di sini kapan Yesus lahir, ya. Dan Yesus lahir itu bukan di bulan Desember, bukan musim di mana orang-orang Majus itu di padang, ya. Pengembala, itu bukan orang Majus, pengembala. Penggembala, ya oke lah, penggembala, ya. Mereka tidak di padang di saat itu, dan ya. Natal juga kan bukan budaya Kristen secara keseluruhan, ya. Di zamannya Yesus, murid-murid Yesus juga tidak merayakan hari kelahiran Yesus. Kalau memang itu ditetapkan atau benar, ya, Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, tapi kan tidak ada data kalau Yesus itu meminta murid-muridnya untuk merayakan Natal. Nah, itu kan Natal ditetapkan berdasarkan sejarah, ya, kekristenan di Eropa sana, ya, di Roma, dan di zaman kekaisaran Konstantin juga, ya, dirubah hukum sehingga ada hubungannya Natal dengan perubahan hukum itu. Dari Sabat ke Minggu ada hubungannya dengan perayaan Natal. Jadi Natal bukannya ke Dewa Mitra itu, Pak? Yang pertama dulu, 25 Desember, ya. Dewa Mitra. Ya, jadi nggak ada hubungannya kelahiran Yesus dengan perayaan Natal yang ditetapkan oleh satu denom tertentu. Kalau gitu Bang Kris, Natal itu kan lahir gitu ya. Iya. Ya. Pertanyaannya adalah 25 Desember ini yang lahir siapa? Nah, pusing jawabnya, pusing. Enggak, itu kan memang ditetapkan dari salah satu ulang tahun dari seorang uskup, ya, bukan ditetapkan karena udah diketahui dasarnya Yesus lahir pada tanggal itu. Ya, mereka menetapkan karena dijadikan satu keputusan, oke, di hari kelahiran kamu kita tetapkan hari kelahiran Yesus. Itu aja yang saya pernah baca, ya. Tapi artinya menurut Pak Kris, jadi 25 Desember ini disepakati Yesus lahir, padahal sebenarnya datanya nggak seperti itu. Kesepakatan iya, gitu ya. Betul. Iya. Padahal kenyataannya yang lahir 25 Desember siapa? Pak Kris mah nggak mau jawab Saya nggak mau jawab karena kita ini lagi ya lagi menghormati itu antar denom yang merayakan, kita hormati. Toleran gitu ya. Merayakan juga, iya, toleran aja. Toleran, oke, Pak. Gak usah kita bahas, ya, sumbernya. Mantap Pak Kris, menghormati perasaan sesama Kristen gitu ya Pak Kris, ya. Ya. Jadi kalau begitu diputuskan di sini Pak Kris adalah Advent gitu ya. Iya, saya memang Advent, ya. Oke, selanjut.
Ya, kalau bagi mereka yang merayakan ya selamat merayakan ya sesuai keyakinan daripada yang sudah turun temurun ya mereka lakukan ya. Teman-teman jangan sampai paksa Pak Kris untuk menjawab siapa yang lahir. Dia nggak mau menjawab, jangan dipaksa. Nanti kita dianggap juga memaksa orang menjawab ya. itu. Nah, karena ini kan bukan hanya sedikit tetapi mayoritas jumlah ya yang banyak di dunia. Tapi kalau melalui telepon, Pak Kris, kalau melalui telepon nanti dijawab ya, per telepon ya. Bisa. Ya, mantap. Gitu. Terus lain aja ada topik lainnya. Topik lain ya paling itu aja sih. Karena ini kan harinya ini ya perlu dibahas juga sih bahwa. Saya mau tanya kenapa dijadikan alasan hari mualaf sedunia? Nah, pertanyaan yang bagus sudah sering saya jawab juga. Alasannya apa? Bermula dari para mualaf itu sih. Yang ingin mereka ini bersatu di tanggal itu karena momen-momen sebelum dia mualaf, ya dia merayakan Natal. Terus kemudian mereka di tanggal itu dia mengikrarkan diri bahwa saya ini sudah Muslim, ini hari saya tidak Natal lagi, dan saya hari ini hari mualaf saya. Nah, diisi dengan ya penguatan akidah Islam, tanya jawab dan seterusnya. Jadi nggak ada maksud lain menyaingi siapapun. Artinya mereka ini dihibur atau kita berikan edukasi dan seterusnya gitu. Itu sih alasannya. Nggak ada faktor lain untuk menyaingi siapa gitu loh Pak Kris. Loh Pak Krisnya kemana?